Pesan Padre Pio 25 Januari, belajarlah untuk lebih mengenali dan mengutamakan kehendak ilahi dalam semua peristiwa kehidupan. Pesan Padre Pio pada hari ini diambil dari kumpulan bukunya yang ketiga tentang belajar mengakui dan mencintai kehendak Allah dalam semua kejadian hidup. Pesan ini memiliki makna yang sangat mendalam, mengundang untuk hidup dalam kepercayaan total kepada Allah, menerima rencananya dengan segala kerendahan hati dan memandang setiap peristiwa sebagai bagian dari kasih dan kehendaknya yang sempurna. Makna dari pesan pada hari ini, yang pertama adalah kepercayaan kepada Allah. Pesan ini mau mengajarkan kita untuk mempercayai bahwa Allah selalu memiliki rencana yang baik bagi setiap orang, meskipun dalam penderitaan, dalam kesulitan, atau situasi yang tidak kita pahami. Yang kedua, maknanya adalah kerendahan hati dan penyerahan diri. Mencintai kehendak Allah berarti menerima dengan penuh kerendahan hati bahwa jalannya lebih tinggi dari pemikiran manusia. Itu ada di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Terkadang kita membutuhkan keberanian untuk menyerahkan diri dan mematikan kehendak pribadi kita. Makna yang ketiga, menghidupi kehadiran Allah. Kita diajak belajar mengenal kehendak Allah dalam setiap kejadian hidup yang membuat kita lebih dekat dengannya. Kita dapat melihat kehadiran Allah dalam setiap detail kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita juga belajar mengenai kehendak Allah. Kita diajak untuk merenung, masuk dalam keheningan, untuk mengetahui apa sesungguhnya kehendak Allah pada diri kita. Lalu bagaimana kaitannya dengan kitab suci? Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita diajak untuk mengenali dan mengutamakan kehendak Allah. Ayat ini mau mengajarkan kita bahwa kembali lagi setiap kejadian, bahkan kesulitan, ada maksud yang baik dari Allah untuk membentuk iman kita. Ketika kita mengalami penderitaan, seringkali kita mengatakan, oh ini suatu bencana bagi saya. Belum tentu. Tuhan mau membentuk kita agar kita terus bergantung kepadanya. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 juga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kembali lagi soal kehendak ilahi. Mau menegaskan pentingnya pengakuan kepada Allah dalam segala hal, termasuk menerima kehendaknya. Di sini dikatakan mengenali dan mengutamakan kehendak ilahi. Lukas 22 ayat 42, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Ia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ayat ini mau menegaskan bahwa teladan tertinggi tentang mencintai dan mengakui kehendak Allah bahkan dalam situasi yang paling sulit. Lalu bagaimana refleksi pribadi kita tentang pesan ini? Di dalam hidup,
apakah kita masing-masing mengatakan, apakah saya sudah berusaha melihat tangan Allah dalam setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang sulit? Apakah Allah turut campur tangan dalam setiap perkara yang saya hadapi? Refleksi yang kedua, bagaimana saya menanggapi kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan atau rencana saya? Apakah saya melibatkan Allah dalam proses itu? Apakah kita hanya ingin kehendak kita terus ya? Apapun sesuai dengan harapan kita. Bahasa Padre kemarin kita menjadi remote. Kita yang mau mengontrol Allah. Refleksi yang ketiga, bagaimana saya bisa mencintai kehendak Allah? Apakah saya meluangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan kehendak-Nya? Contoh-contoh kecil ya. Banyak yang menyampaikan kepada saya, aduh saya tidak bisa ikut perayaan Ekaristi pada hari kemarin karena itu hari kerja. Karena itu saya harus begini, harus begini. Coba kita merenungkan. Apakah kita telah mengutamakan kehendak Allah? Tidak selalu loh kita dipanggil untuk itu. Seperti peristiwa kemarin misalnya hanya setahun satu kali. Dan kita bisa memasuki tahun jubileum ya. Untuk mendapatkan indulgensi. Semua ada di tangan kita. Kitalah yang memutuskan, kemarin bahasa Padre itu discernment, memilah-milah. Aku mau mengikuti kehendakku atau kehendak Allah? Apakah aku mau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu atau aku mau mencari kerajaanku sendiri? Semua ada di tangan kita. Ya, untuk itu kita diminta melakukan discernment. Sehingga kita tidak boleh mengeluh juga. Kenapa doaku tidak terjawab? Kenapa aku begini? Kita coba melihat kembali ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita lakukan kepada Allah? Apakah kita melakukan kehendak-Nya? Apakah kita juga sudah bertanya kepada Allah? Apa yang kau kehendaki daripadaku? Atau sebaliknya, kita yang mau melakukan kehendak kita kepada Allah. Lalu apa aksi nyata yang bisa kita lakukan? Mari kita bersyukur setiap hari, baik atas berkat maupun atas ujian. Menyerahkan rencana hidup kepada Allah sambil tetap berusaha maksimal dalam tanggung jawab harian kita. Mengembangkan doa sederhana seperti, contoh saja, Tuhan, ajarilah aku untuk mencintai kehendak-Mu. Ketika kita diminta misalnya kata lebih banyak kita berdoa, jangan berpikir lalu kemudian saya berdoa, saya harus meluangkan waktu saya. Dalam keadaan terjepit sekalipun, dalam keadaan kesesakan, kita cukup mengatakan, Tuhan kasihanilah aku. Artinya apa? Bahwa kita sudah tidak berdaya dan kita mohon supaya setiap peristiwa kehidupan kita itu kita mengutamakan kehendak Allah. Pesan hari ini adalah panggilan untuk hidup dalam kedamaian bersama Allah. Yakin bahwa segala sesuatu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar bagi kita. Semoga pesan Padre Pio pada hari ini menginspirasi kita untuk terus lebih peka terhadap apa kehendak Allah bagi diriku. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.